kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah judulnya Kaya Tapi Bodoh. Tidak ada orang yang mau menjadi kaya tetapi bodoh. Semua kita mau menjadi orang yang kaya dan bijaksana. Katakan amin. Siapakah orang yang kaya dan bodoh di hadapan Tuhan? Mari kita akan belajar dari orang kaya tapi bodoh ini supaya kita tidak menjadi bodoh. Buka Alkitab saudara, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas pasalnya yang 13 ayatnya, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semuanya tentang seorang kaya tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Sebenarnya orang kaya ini secara manusia, dia tidak bodoh. Kenapa? Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi orang kaya ini dia punya tanah. Dan dia pakai otaknya, dia putar otaknya, sehingga tanahnya itu menghasilkan berlimpah-limpah hasilnya. Jadi jelas orang kaya ini bukan orang yang bodoh. Juga bukti yang lain adalah ketika ayat 17-18 berkata muncul masalah. Ketika hasil panennya terlalu banyak, masalah muncul. Tapi coba lihat orang kaya ini kembali dia pakai otaknya, dia putar otaknya, dan dia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang muncul. Dia berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan bisa menaruh semua hasil panenku di dalamnya. Jadi jelas kembali, orang kaya ini bukan orang yang bodoh secara manusia. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, menurut ayat 20, dia adalah orang yang bodoh. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ternyata di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang bodoh. Apa artinya? Artinya memang bahwa ukuran manusia itu berbeda dengan ukuran Tuhan. Penilaian manusia berbeda menurut penilaian Tuhan. Bagi ukuran manusia, orang kaya ini adalah orang yang pinter. Tapi ternyata ukuran Tuhan, orang kaya ini orang yang bodoh. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengejar penilaian ukuran dari Tuhan, bukan penilaian ukuran dari manusia. Dan jangan kita menjadi sombong dan bangga kalau hari ini manusia berkata kita orang yang cerdas, kita orang yang hebat. Karena belum tentu kita cerdas, kita hebat di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Yang harus kita kejar adalah bagaimana Tuhan memberikan penilaian yang positif kepada kita. Bukan bagaimana manusia memberikan penilaian yang positif kepada kita. Saudara, kenapa sampai orang kaya ini dikatakan bodoh di hadapan Tuhan? Alasan yang pertama, karena ternyata orang kaya ini tergantung kepada kekayaannya. Dia terlalu mengandalkan kekayaannya itu. Di dalam ayat 19 dikatakan demikian. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak baran, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini pikir, kekayaannya bisa menjaga dia, melindungi dia. Tapi ternyata kekayaannya tidak bisa menjaga dia. Sia-sialah semua yang dia andalkan dari kekayaannya. Kenapa? Karena ternyata malam itu Tuhan datang kepadanya dan mengambil nyawanya. Dan dia tidak bisa apa-apa. Saudara, inilah kebodohan orang kaya ini. Dia terlalu menggantungkan hidupnya, mengandalkan hidupnya terhadap kekayaannya itu. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih peringatan di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan saya kira peringatan ini perlu kita simak baik-baik. Kalau hari ini kita adalah orang yang kaya, berlimpah-limpah harta kita, syukur kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kita tidak boleh tergantung kepada kekayaan kita itu. Katakan amin. Kenapa kita tidak boleh tergantung kepada kekayaan itu? Mengandalkan kekayaan itu. Ternyata saudara-saudaraku, kekayaan itu tidak bisa membeli segala-galanya dalam dunia ini. There are things that money cannot buy. Ada perkara-perkara hal-hal yang tidak dapat dibeli oleh uang, oleh kekayaan. Apa saja yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan? Ternyata saudaraku, kekayaan itu tidak dapat membeli yang namanya kebahagiaan. Kalau kekayaan bisa membeli kebahagiaan, maka pasti semua orang kaya adalah orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Faktanya tidak seperti itu. Ada banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia, apalagi orang miskin. Saudara kenal dengan orang ini? Namanya Christina Onassis. Tahu dia siapa? Dia tinggal di Blok K, Intercon. Bukan, saudaraku. Dia ini anaknya Aristoteles Onassis. Raja minyak, raja kapal, orang terkaya pada masa itu. Dan ketika ayahnya meninggal, maka semua kekayaan ayahnya diwariskan kepada Christina Onassis. Jadilah dia wanita terkaya di dunia pada tahun 1980-an. Tapi walaupun dia wanita yang terkaya di dunia, ternyata dia tidak bahagia hidupnya. Dia itu kawin cerai sebanyak 4 kali. Hanya untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Tetapi ternyata dia berkata dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia kawin cerai 4 kali. Dia mencari kebahagiaan di dalamnya. Dan dia berkata, saya wanita paling kaya di dunia, tapi paling tidak bahagia di dunia ini. Ya, sayang sekali. Dan satu hari dia ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di Argentina. Meninggal akibat overdosis sehingga menyebabkan dia kena serangan jantung. Dan dia overdosis obat-obatan antidepresan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena hidupnya tidak bahagia. Itulah sebabnya dia harus membantu dirinya dengan obat-obat antidepresan. Saudara, dan satu hari dia overdosis dan kena serangan jantung. Game over. Saudara kenal dengan orang ini? Namanya Kim Jong Hyun. Dia tinggal Blok N, saudara. Dia lahir tanggal 8 April tahun 90 di Hwangryandong, Seoul, Korea Selatan. Bagi anak-anak milenial pasti kenal siapa orang ini. Karena dia orang yang sangat terkenal sekali. Dia vokalis utama grup K-pop Korea Sai ini.
Tapi walaupun dia terkenal, populer, dia kalau manggung saudara, itu anak-anak gadis bisa sampai histeris. Tapi walaupun dia begitu populer, kaya, ternyata dia tidak bahagia. Dia berkata, depresi yang perlahan melahap saya, akhirnya menghabiskan saya. Dan satu hari, pada tanggal 18 Desember tahun 2017, dia kedapatan bunuh diri di apartemennya. Kenapa? Karena dia merasa kosong, jiwanya hampa, tidak bahagia hidupnya. Dua contoh ini menjadi bukti kepada kita bahwa memang kekayaan tidak bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Makanya kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada yang namanya kekayaan. Saudara, Blaise Pascal, seorang ahli matematika, ahli fisika, dan seorang filosof, ini orang pinter. Kalau orang pinter kita perlu dengar apa yang dia ngomongin. Kalau orang bodoh kita pura-pura tidak dengar. Apa katanya Blaise Pascal? Blaise Pascal berkata begini, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God, the Creator made known through Jesus. Yang kira-kira artinya begini, dalam hati setiap manusia ada ruang kosong ilahi yang tidak dapat diisi oleh benda ciptaan apapun dalam dunia ini, kecuali oleh pencipta yang kita kenal dalam nama Yesus. Dan ruang yang kosong itu, itulah yang membuat hati kita menjadi selalu tidak bahagia. Hidup kita tidak penuh sukacita, tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena hati kita kosong, hati kita hampa. Orang yang hatinya kosong, dia selalu merasa tidak puas dengan dirinya. Dia sudah memiliki segala-galanya, tapi dia selalu merasa kurang. Ini karena hatinya kosong. Dan orang yang hatinya kosong, pasti hidupnya tidak bahagia. Dan hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati orang itu. Dan kalau Yesus mengisi kekosongan hatinya, maka berubahlah orang itu menjadi penuh damai sejahtera sukacita. Itulah sebabnya kalau ada saudara-saudara hari ini yang sedang mengalami kekosongan jiwa, kekeringan jiwa, saudara butuh Yesus. Buka hatimu, biarkan kekosongan hatimu itu diisi oleh Yesus. Dan kalau saudara mengisinya dengan Yesus, hidupmu akan penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apalagi yang tidak dapat dibeli oleh yang namanya kekayaan. Kekayaan juga tidak bisa membeli yang namanya kehidupan dan kematian. Kenapa demikian? Sebab kehidupan dan kematian hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kekayaan. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Di tangan Tuhanlah kematian dan kehidupan itu. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Bukan yang namanya kekayaan. Kalau kekayaan bisa menghidupkan dan bisa mematikan orang, maka orang kaya akan umur panjang bahkan hidup selama-lamanya. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Orang kaya ternyata mati juga. Orang miskin apalagi saudaraku. Jadi memang kekayaan tidak bisa membeli yang namanya kehidupan dan kematian. Di tangan Tuhanlah kehidupan dan kematian itu. Tuhan menghidupkan, Tuhan juga mematikan. Nah masalahnya kita tidak pernah tahu kapan tiba waktunya itu buat kita. Kapan Tuhan akan mengambil hidup itu dari kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan orang yang paling kaya sekalipun tidak pernah tahu kapan Tuhan mengambil hidupnya. Bisa saja nanti malam saudara-saudara lagi nonton MU melawan Chelsea, tiba-tiba Tuhan mencabut nyawa. Bisa saja 5 jam ke depan Tuhan panggil engkau. Bisa saja 1 jam ke depan Tuhan panggil engkau. Pak Pendeta jangan takut-takutin lah Pak Pendeta. Ini 1 jam ke depan kan saya masih ibadah. Masa saya mati lagi ibadah? Bapak Ibu, ada nih pendeta lagi khotbah nih.
Di panggung lagi khotbah, tiba-tiba jatuh, mati. Ada lagi pendeta nih, habis khotbah, dia turun dari panggung, dia duduk di kursi. Sementara kolekte dijalankan, dia mati. Pendeta saja bisa mati lagi ibadah. Apalagi saudara jemaat biasa. Tapi Pak Pendeta, selama interkon ini berdiri, belum pernah ada jemaat yang meninggal lagi ibadah. Siapa tahu saudara menciptakan rekor. Bikin sejarah baru. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Yang penting kita siapkan diri saja. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Katakan amin. Apalagi yang tidak dapat dibeli oleh yang namanya kekayaan. Kekayaan juga tidak bisa membeli namanya keselamatan. Kalau keselamatan itu, masuk surga itu bisa dibeli oleh kekayaan, maka pasti semua orang kaya akan masuk surga. Surga akan penuh dengan orang kaya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Bahkan Tuhan pernah kasih teguran keras, peringatan keras kepada orang kaya. Tuhan Yesus pernah berkata, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya memang saudaraku, kekayaan itu bukan jaminan bagi kita untuk bisa masuk surga. Kita masuk surga, kita selamat hanya karena iman kita kepada Yesus. Katakan amin. Ada ayatnya, coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus. Berbahagialah saudara-saudaraku yang hari ini beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Sebab ada jaminan keselamatan di tangan saudara. Kalau saudara mati, pasti masuk surga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi kenapa Tuhan menyebut orang kaya itu bodoh? Sebab dia terlalu bergantung kepada kekayaannya. Mari kita belajar. Jangan bergantung kepada kekayaan kita. Walaupun kita kaya, jangan mengandalkan kekayaan kita. Tapi mari kita bergantung kepada Tuhan saja. Katakan amin. Alasan yang kedua, kenapa orang kaya itu disebut bodoh oleh Tuhan? Rupanya karena dia itu miskin di hadapan Tuhan. Memang di hadapan manusia, dia orang yang kaya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, dia miskin. Di dalam ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya ini sepanjang usianya hanya mengumpulkan harta. Dan dia ternyata miskin di hadapan Tuhan. Jangan sampai sepanjang umur kita cari duit, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Memang di lingkungan kita, di kota kita, di negeri kita, di antara bangsa-bangsa, mungkin kita dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan, maka kita menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi kaya di hadapan Tuhan? Saudara pilih yang mana? Miskin di hadapan manusia, tapi kaya di hadapan Tuhan, atau kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Tuhan. Pilih yang mana? Kaya di hadapan manusia, kaya di hadapan Tuhan. Itulah jemaat interkor. Nah, karena itu mari kita harus belajar bagaimana sih supaya kita ini bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki harta sorgawi. Kalau kita punya harta sorgawi, maka pasti kita akan kaya di hadapan Tuhan. Dan siapakah harta sorgawi kita? Coba kita baca satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berkata, pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Dan karena Kristuslah dia melepaskan semuanya itu. Dan semuanya itu dianggap sebagai sampah. Apakah semuanya itu? Kedudukannya, nama tenarnya, penghormatan yang diberikan oleh manusia kepadanya. Itu dianggapnya sebagai sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segala-galanya itu. Saudara, bagi Paulus, Kristus itu adalah harta yang tak ternilai. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara menganggap Kristus sebagai harta yang tak ternilai? Dan adakah saudara telah memiliki harta yang tak ternilai itu dalam hatimu? Harusnya kalau kita sudah punya Kristus, cukuplah itu. Karena kita sudah punya harta yang tak ternilai. Lebih bernilai daripada emas, perak, permata. Daripada semua deposito yang kita miliki. Itulah sebabnya jangan biarkan harta itu hilang. Biar kita pelihara terus sampai dia datang kembali kedua kalinya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu ditulis oleh sahabat saya, Pendeta Erastus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Silakan bisa mendapatkan CD-nya di apotek-apotek terdekat. Yesus itu harta yang tak ternilai. Katakan amin. Itulah sebabnya kalau kita punya Yesus, kita pasti menjadi kaya di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana lagi supaya kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan? Selain kita harus memiliki harta sorgawi, yang kedua, kita harus belajar mengumpulkan harta di sorga. Kita harus punya rekening di sorga. Dan isi rekening kita di sorga itu. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ternyata Alkitab berkata kekayaan itu sesuatu yang tak tentu. Sesuatu yang fana, tidak kekal. Apa yang dimaksud dengan tak tentu? Maksudnya adalah hari ini mungkin kita bisa kaya, tapi belum tentu besok. Minggu ini kita bisa kaya, belum tentu minggu depan. Bulan ini kita bisa menjadi orang kaya, tapi belum tentu bulan depan kita masih jadi kaya. Tak tentu sifatnya kekayaan itu. Saya sudah banyak ketemu orang yang tahun lalu dia sangat kaya. Tapi ternyata sekarang dia miskin melarat. Memang kekayaan sesuatu yang tidak tentu, tidak pasti. Makanya kita jangan bergantung dan mengandalkan kekayaan itu. Lalu kepada siapa kita harus mengandalkan dan menggantungkan hidup kita? Coba baca ayat ini selanjutnya. Melainkan pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita bergantung dan berharap kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah di dalam kekayaannya akan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita karunia menikmati. Ada orang memiliki banyak barang dalam dunia ini. Dia punya karunia memiliki, tapi dia tidak punya karunia menikmati. Rumahnya gedung bertingkat, kolam renangnya begitu besar, ukuran Olimpik, tapi dia tidak pernah berenang di kolam renangnya itu. Kenapa? Karena dia kerja dari pagi-pagi buta, pulang ke rumah tengah malam, nggak sempat berenang. Yang menikmati kolam renangnya adalah Inem, pembantu rumah tangganya.
Dia punya TV layar lebar, 100 inch. Tapi dia tidak pernah nonton TV layar lebarnya itu. Kenapa? Karena dia sibuk kerja, sibuk bisnis. Dari terbit matahari hingga pada terbitnya lagi, saudaraku. Dia tidak punya waktu dan kesempatan menonton TV-nya. Yang menonton TV-nya siapa? Inem, pembantu rumah tangganya. Ada yang mau jadi Inem di sini? Jadi Inem punya karunia menikmati, tuannya punya karunia memiliki. Saudara pingin yang mana? Punya karunia memiliki atau punya karunia menikmati? Dua-duanya. Punya karunia memiliki dan menikmati. Itulah jemaat Interkon. Jadi satu hari saya pelayanan di sebuah kota. Gereja itu diadakan di mall. Dan yang menggembalakan itu teman saya. Tapi sudah lama, bertahun-tahun saya tidak pernah ketemu. Jadi baru kali itu lagi saya melayani di gerejanya. Dan ibadah pagi sampai siang, selesai, lalu teman saya bilang begini, nanti siang setelah makan, saya yang antar kamu ya, kembali ke hotel. Saya, nggak usah lah, udah biar sopir kamu aja. Kan tadi yang jemput saya di hotel juga sopir. Enggak. Nanti saya yang anterin kamu. Wah nggak usah lah, kamu kan sibuk. Sopir cukup, udah nggak usah pesengki sama saya, kita kan teman. Enggak, nanti saya yang harus antar kamu ke hotel. Jadi dia maksa.com sama saya. Dan oke, setelah selesai kami makan di mall itu juga. Lalu dia bilang, ayo kamu tunggu di lobi ya, nanti saya ambil mobil, kamu tunggu sebentar. Lalu dia pergi ke tempat parkir, beberapa waktu kemudian, saya lihat ada sebuah mobil mewah, Lamborghini, keluar dari tempat parkir. Dan kemudian dia berhenti di depan lobi. Ternyata mobilnya teman saya. Pantesan teman saya ini, ngotot.com, mau nganterin saya ke hotel. Rupa-rupanya dia mau pamer Lamborghini-nya sama saya. Akhirnya saya naik lah ini ya. Saya naik, saya duduk di sampingnya, dia yang nyetir. Memang beda, Bo. Beda, Bo. Naik mobil Lamborghini dengan naik mobil yang harganya puluhan juta, memang beda. Itu kalau naik Lamborghini, itu duduk serasa lupa untuk bangun. Wah, menikmati. Jadi saya duduk sampingnya menikmati. Dan saya lihat teman saya, dia nyetir. Dan dia nyetirnya hati-hati sekali. Jadi teman saya ini, dia nyetir, dia punya karunia memiliki. Saya duduk sampingnya menikmati. Saya punya karunia menikmati, saudara. Mari kita mengandalkan Tuhan. Berharap sama Tuhan yang di dalam kekayaannya akan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 18 dikatakan demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 19 ini bicara tentang harta sorgawi, harta yang sebenarnya yang perlu kita kumpulkan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini harta sorgawi. Dan ayat 18 itu memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita mengumpulkan ayat 19 harta sorgawi itu. Dan coba kita baca ayat 18. Bagaimana caranya kita kumpulkan harta di sorga. Peringatkanlah agar mereka itu apa saudaraku? Berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Begitulah caranya kita mengumpulkan harta di sorga dengan berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Karena setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita membagi, setiap kali kita memberi, kita sedang transfer ke rekening kita di sorga. Katakan amin.
Itulah sebabnya mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lomba memberi dan membagi. Jangan kita menjadi orang jahat. Tapi mari kita jadi orang baik yang kaya dalam kebajikan. Suka nolongin orang. Ringan tangan. Suka membantu orang. Meringankan beban orang. Karena tiap kali kita berbuat kebajikan, kita sedang kumpulkan harta di sorga. Suami-suami, jadilah suami yang baik untuk istrimu. Berbuat baik setiap hari untuk istrimu. Jangan jadi suami yang jahat. Yang selalu menyakiti hati istrimu. Hei istri, jadi istri yang baik untuk suamimu. Jangan jadi istri yang jahat. Jangan jadi istri yang tiap hari kutuk-kutukin suamimu. Jangan kau masakan kalau taruh racun sianida dikit-dikit ke dalam makanannya. Jadi istri yang baik. Walaupun mungkin suamimu jahat, tetap layani dengan kebajikan. Saya sangat percaya kebajikan satu hari nanti bisa mengalahkan kejahatan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mantu, jadi mantu yang baik. Jangan jadi mantu yang jahat. Walaupun mertuamu cerewet. Seperti kuntilanak. Jangan berbuat jahat kepadanya. Selalu berbuat baik. Satu hari nanti, mertuamu yang jahat itu akan takluk dengan kebaikanmu. Katakan amin. Saya sangat percaya ada kuasa di balik kebaikan itu. Dan setiap kali kita berbuat baik, kita sedang transfer ke rekening kita di surga. Belajar suka memberi, membagi. Jangan punya hati yang suka ngambil. Jangan jadi orang yang jadi parasit, suka ngisap. Ayo belajar jadi orang yang suka membagi, suka memberi. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi buat misi. Jangan kalau giliran kolektor, pura-pura sakit perut ke WC. Kalau puji-pujian semangat, kalau dengar khotbah semangat. Tapi kalau sudah giliran kolektor mau dijalankan, aneh, tiba-tiba dia selalu keluar ke toilet. Makanya Pak Soleman, nanti giliran kolektor, pintu harus tutup supaya tidak ada orang yang keluar. Orang-orang Israel, mereka setiap kali ke rumah Tuhan di Yerusalem, mereka harus membawa korban. Bahkan Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan kasih peraturan. Orang miskin pun harus bawa korban. Walaupun korbannya tidak sehebat, semewah orang kaya. Kalau orang kaya diperintahkan bawa sapi, lembu, mahal harganya memang. Tapi orang miskin, mereka boleh bawa persembahan burung. Lebih murah harganya. Jadi coba lihat. Orang miskin saja disuruh Tuhan bawa korban ke bait Allah. Jadi kemiskinan bukan alasan bagi kita untuk tidak memberi. Belajar memberi. Satu hari secara khusus Tuhan. Dia duduk dekat kotak persembahan di bait Allah. Dia lihat bagaimana orang memberi. Coba lihat. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus dia duduk dekat peti persembahan. Apakah Tuhan Yesus mata duitan? Tidak juga. Karena semua persembahan itu bukan untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sedang ingin melihat bagaimana orang memberi. Apakah dengan tulus atau tidak tulus. Dan dia lihat ada banyak orang kaya memberi dari kelimpahan mereka. Tapi dia sangat tertarik ketika ada seorang janda yang miskin memberi. Kenapa? Karena ternyata janda itu memberi dari kekurangannya. Dan dia memuji janda itu. Jadi Bapak Ibu, kemiskinan bukan alasan bagi kita untuk tidak memberi kepada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kita harus belajar memberi dengan hati yang tulus. Sebab ketika kita memberi dengan hati yang tulus, berapapun yang kita beri, itu langsung ke transfer ke rekening kita di sorga. Dan urusan memberi dan membagi bukan hanya urusan kita kasih duit saja.
tapi juga kita memberi dengan talenta kita, dengan keahlian kita, dengan tenaga kita, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memberi dengan itu semuanya. Ada seorang dokter umum namanya Dr. S. Wijaya. Dia praktek di Indramayu, sudah tua. Tapi walaupun dia sudah tua, dia membaktikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin. Tahun 2014, 5 tahun yang lalu, dia membuka sebuah klinik. Dan dokter ini buka klinik, tujuannya, motivasinya bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi dia buka klinik supaya dia bisa nolongin orang-orang miskin. Dia mendedikasikan dirinya untuk melayani orang miskin di klinik itu. Bahkan di papan praktek namanya, dia tulis praktek umum Dr. S. Wijaya, kanggo wong cilik, artinya untuk orang kecil, tidak pakai tarif, bayar seikhlasnya saja, masukkan ke dalam kotak, bagi yang tidak punya uang tidak usah membayar. Jadi di depan pintu praktek, kamar praktek dokter ini ada kotak, bukan kotak persembahan, tapi kotak itu diberikan bagi pasien yang setelah diobati oleh dokter, bukan hanya diobati tapi juga dikasih obat gratis oleh dokter. Maka pasien ini kalau keluar dari ruang praktek dokter, kalau dia punya uang, dia masukkan uang itu di kotak persembahan. Tapi kalau dia tidak punya uang, dia bisa pulang langsung ke rumahnya. Dan yang menariknya lagi adalah, di ruang tamu dari klinik ini, ada satu kotak yang besar, yang isinya adalah sembako, juga ada pakaian-pakaian layak pakai, sepatu sandal layak pakai. Dan semua pasien yang habis berobat ke dokter ini, boleh mengambil salah satu jenis dari barang-barang itu, diambil gratis untuk dibawa pulang. Begitulah caranya dokter ini mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang miskin. Dan saya percaya, setiap kali dokter ini selesai praktek, maka rekening banknya di sorga akan jadi penuh. Puji Tuhan. Di gereja kami ada suami istri, arsitek. Dan ketika gereja cabang kami mau membangun, dia datang kepada saya dan berkata, kami yang akan menggambar gedung gereja yang baru itu. Gratis sonder bayar. Dan mereka bukan arsitek yang baru lulus, bukan. Mereka sudah lama lulus dan mereka bekerja dan punya perusahaan sendiri. Dan mereka sering dipakai oleh gedung-gedung yang besar. Begitulah caranya. Suami istri ini mendedikasikan ilmunya untuk Tuhan. Ada lagi jemaat saya seorang insinyur. Setiap kali ada sebuah gereja di saya mau bangun gereja, maka saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia yang menggambar gedung itu. Dia yang hitung dan dia cari donatur untuk bisa membangun gedung gereja desa itu. Gratis sumber bayar. Begitulah caranya jemaat saya ini membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Waktu saya masih muda 200 tahun yang lalu. Saya ini berasal dari kota Makassar. Berjemaat di sebuah gereja kecil. Tiap tahun harus pindah-pindah kontrakan. Dan satu hari gembala saya umumkan kepada jemaat, saudara-saudara, kita harus perbaharui kontrakan. Dan kita harus kumpulkan dana untuk bayar uang kontrakan. Wah, saya itu begitu pengen juga memberi. Cuma masalahnya waktu itu saya masih seorang mahasiswa, saya belum kerja. Saya nggak punya banyak uang. Saya lihat tabungan saya hanya ada beberapa puluh ribu. Saya keluarkan dan saudara-saudaraku saya sumbang untuk pembangunan gereja. Tapi saya masih pengen memberi lebih lagi. Dan waktu itu saya sudah mulai berkhotbah. Saya sudah mulai jadi WL. Saya dulu kalau jadi WL tadi mah tewas. Dan saya punya beberapa teman, pelayan-pelayan juga melayani di Jawa. Dan saya tulis surat kepada mereka, minta supaya mereka aturkan pelayanan saya di Jawa Tengah, selama 1 minggu. Dari Senin sampai dengan Minggu. Ya. Dan ternyata mereka setuju. Lalu mereka balas surat saya, dan mereka kirim jadwal buat saya. Dari Senin sampai hari Minggu.
Ya, melayani pujian, di persekutuan doa, melayani khotbah, di tengah minggu di gereja. Wah, pokoknya saudaraku, selama 1 minggu itu pelayan saya di jadwal penuh. Dan saya yang membiayai sendiri perjalanan saya ke Jawa Tengah itu. Supaya irit saudaraku, saya naik kapal dari Makassar ke Surabaya. Lalu naik kereta kelas ekonomi dari kota Surabaya ke Jawa Tengah. Wah, semua saya biaya sendiri. Dan saya mulai melayani. Dan setiap kali pelayanan kan dapat PK itu. Dapat envelope. Dan envelope itu saya tidak buka. Semuanya saya kumpulkan. Dan ketika sudah selesai pelayanan, saya kembali ke Makassar. Dan saya serahkan semua envelope pelayanan itu untuk pembangunan gereja. Begitulah caranya saya belajar memberi untuk Tuhan. Saya berharap supaya beberapa kesaksian-kesaksian ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara-saudara untuk juga mulai memberi, membagi bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Ada banyak cara kita bisa membagi hidup kita, talenta kita, keahlian kita, keterampilan kita, karunia kita, harta kita kepada orang lain. Yang penting memang hati itu harus punya hati yang memberi. Kalau saudara tidak punya hati memberi, mau diapain juga nggak bakalan jalan. Kalau saudara punya hati hanya mau ngambil, saudara sekaya apapun, saudara tidak pernah akan bisa memberi. Saudara punya gelar sebanyak apapun, tidak pernah akan memberi. Kenapa? Karena hatimu hanya mau ngambil. Belajar hari ini untuk membagi. Begitulah caranya kita kumpulkan harta di sorga. Dan kalau kita punya harta di sorga, kita akan kaya di hadapan Tuhan. Selamat menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau datang kepada Tuhan.